Siapa bilang kerja di perkebunan kelapa sawit tidak asyik dan tidak bisa nongkrong? Kebun dulu dengan kebun zaman sekarang itu berbeda. Saya berada di sebuah kafe yang ada di perkebunan kelapa sawit. Ikuti video ini untuk menyaksikan suasana kafe di perkebunan kelapa sawit. Akbar, nah ini Akbar sama satu lagi mas, siapa mas namanya? Renaldi Pak. Oh Renaldi ya. Nah ini dia kafe yang ada di kebun sawit dan ini adalah pemilik kafe, betul mas ya? Sampai ownernya? Ya gitu. Iya. Oh, oke, luar biasa. Jadi pengunjung di kafe ini tiap hari ramai terus? Alhamdulillah selama ini ramai terus. Ramai terus ya? Ramai terus ya. Kita juga berdoa semoga kedepannya juga tambah ramai. Oke, jadi seperti itu ya. Pendapatan sehari berapa, Mas Renaldi? Iya Pak. Semalam atau sehari itu pendapatannya berapa di kafe? 1 juta Pak. 1 juta? Iya. 1 juta pendapatan Nice to Meet You Cafe. 1 juta untuk pendapatan kafe yang ada di kebun ini. Itu bukan penghasilan yang sedikit. Dan menarik sekali, seperti yang kita lihat di sini lengkap semuanya, layaknya seperti kafe yang ada di perkotaan. Untuk menunya apa aja mas? Menunya apa? Ada cireng, tempe, kemudian ada roti bakar, bakar. Kemudian ada nugget juga, singkong keju. Oh, itu Iya. itu makanan ya? Itu makanan. Untuk minumannya? Untuk minumannya nanti bisa dijelaskan oleh Bang Renaldi. Oh, oke, Bang Renaldi. Ini khusus minuman, Bang Renaldi. Apa aja nih menunya dari minuman? Ada jus, ada milkshake, ada yang paling laris di sini es kopi gula aren. Oh, es kopi Gula aren namanya seperti susu saya aren. ya. Paling suka susu aren. Susu Ya? aren Pak. Iya. Enak beneran. Kalau mau nyobain nongkrong di kafe kebun sawit, datang ke Pangkalan Bun. Kurang lebih 40 kilo dari kota Pangkalan Bun menuju kota Waringin Lama. Cari di situ kebun punya perusahaan BGA. Di situ ada kafe. Luar biasa bukan? Saya saat ini sedang bersama Pak Galih Edi sebagai penanggung jawab dari lokasi kafe ini. Saya akan mewawancarainya. Pak Galih sudah berapa lama kerja di kebun sawit? Saya baru Pak, baru 12 tahun bergabung di 12 perkebunan. tahun. Sejak lulus? Lulus saya 2010, kemudian langsung direkrut. Lulus kuliah apa lulus? Lulus SMK Pak, saya lulus SMK Pertanian. Lulusan SMK Pertanian. 12 tahun berkarir di kebun sawit. Iya. Dan saat ini sudah menjadi seorang Koordinator UPS, kita ada namanya program manajemen unit pelayanan sembako, inilah usaha sampingan kami. Oke, berarti sudah menjadi seorang staf ya? Ya, staf di perkebunan kelapa sawit. Luar biasa. Kita simak, kita dengarkan seperti apa wawancara saya dengan Pak Galih sebagai penanggung jawab dari Nice to Meet You Cafe. Nice to meet you Cafe Pak. Yang berada di kebun sawit. Ya. Pak Galih, Ya, bagaimana ceritanya bisa terinspirasi untuk bikin kafe ini? Jadi melihat dari
kondisi sekarang Pak. Jadi kita mengikuti perkembangan yang ada di luar sana, bahwasanya tidak menutup kemungkinan kalau di perkebunan pun kita juga bisa membuat sesuatu yang bisa mengumpulkan terutama karyawan dan staf kita, tempat-tempat nongkrong yang kekinian lah Pak, modelnya kekinian, sehingga kita bisa memberikan tempat yang lebih nyaman, lebih dekat tentunya Pak. Jadi tidak perlu mereka repot-repot untuk keluar kebun dan lain sebagainya, tidak perlu jauh-jauh ke kota, ke pasar terdekat, tapi kita bisa buatkan suatu tempat untuk mereka nongkrong-nongkrong di sini, sekedar ya ngobrol-ngobrol bersama keluarga, bersama teman-teman seperti ini Pak. Kita sediakan hiburan-hiburan kecil seperti itu sih Pak. Awal inspirasinya seperti itu, didukung juga dari manajemen yang ada di sini, support penuh terhadap kita terkait adanya kafe ini seperti itu sih Pak. Okay. Berarti tujuannya sebetulnya selain sarana hiburan lah ya. Iya, sarana hiburan karyawan dan staff. Juga agar betah berarti ya. Lebih ke kebetahan karyawan. Seperti itu Pak. Iya. Jadi ini biar karyawan dan staf di kebun tuh betah, merasakan suasana kota. Merasakan suasana kota, tidak perlu harus jauh-jauh datang ke kota seperti itu Pak. Nah, Pak Galih ini kan sebagai staf di kebun ini dipercaya untuk mengelola, iya kan? Nah, maksudnya pengelolaan ini bagaimana? Sementara tadi ada pemilik kafe ini juga gitu. Ini sistemnya bagaimana? Kalau untuk sekarang Pak, karena kita juga masih tahap evaluasi juga, tahap awal kita masih pakai sistem sewa tempat Pak. Jadi tempat kita yang mediakan, termasuk sarana perlengkapan yang ada di sini kita sewakan dengan kontrak. Harapan kami tidak hanya di sini saja, jadi nanti kami bisa mengembangkan menggunakan dengan karyawan dari kami sendiri sih. Oke. Berarti sebenarnya rencana ke depan adalah pengelola. Iya. Cuman saat ini untuk merintis melakukan kerjasama dulu dengan eksternal, eksternal pemilik kafe yang ada di Pangkalan Bun. Iya. Oke. Pak Galih sudah berapa lama ini kafe berdiri? Ini kebetulan kami baru launching tepat 1 bulan, besok tanggal 28 Pak. Iya. Jadi memang rencana sudah direncanakan awal tahun, tapi karena perlu proses juga Pak. Kemarin kita melengkapi sarana prasarana. Sebelumnya nih Pak, lokasinya ini kan memang nggak pernah tersentuh. Lokasi ya hutan lindung kecil seperti ini. Sengaja ngambil nuansa forest seperti ini ya? Nuansa murni outdoor forest seperti ini Pak. Jadi kita memang memanfaatkan lingkungan yang ada di sini. Sehingga kita perlu proses dari awal tahun, berproses, termasuk juga kita memanfaatkan barang-barang daur ulang juga yang sudah nggak dipakai di perusahaan. Makanya berproses agak lama, sempat ada hambatan-hambatan juga. Nah, alhamdulillah ini baru kita resmikan kemarin tanggal 28 Juli bersama manajemen yang ada di perkebunan sini. Apa respon dari pimpinan setelah Bapak memulai ini? Respon dari pimpinan cukup mengapresiasi apa yang kami usulkan di awal, dan ya di luar ekspektasi sebenarnya, apalagi ketika di tanggal-tanggal setelah gajian karyawan Pak. Tentunya pengunjung yang datang juga bukan hanya dari yang ada di lingkungan metro ini saja. Jadi di semua area perkebunan mereka penasaran ini ada tempat apa di sana. Mereka juga ramai-ramai datang ke sini untuk ya sekedar nongkrong-nongkrong, ngopi, ketemu sama kawan. Selain tempat nongkrong, kita biasanya untuk tamu-tamu dari eksternal Pak, karena kita mulai perkebunan kemitraan, jadi tidak hanya dari staf atau karyawan yang akan melakukan pembahasan kerja, meeting lah istilahnya Pak. Di sini ada rapat-rapat juga dari pihak eksternal. Ketika berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di sini, kita sediakan juga reservasi untuk pemesanan tempatnya gitu. Jadi termasuk sarana dan prasarannya, perlengkapannya perlu apa nanti kami yang menyediakan untuk kelancaran acara seperti ini. Oke, terakhir Pak Galih, ini harapan Pak Galih nih. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Harapan ke depan dengan inisiatif buat kafe di lokasi kebun sawit ini, apa harapan besarnya? Harapan saya tidak berhenti hanya di sini saja Pak. Jadi selain juga menyediakan tempat untuk ngopi lah ya Pak, tempat makan dan minum, nanti kita berkembang untuk ke arah main menu Pak, menu utama, makanan-makanan berat contohnya, terus pengembangan kami juga nanti kita sediakan juga wahana mainan anak-anak Pak. Jadi tentunya kalau orang tuanya di sini ada kegiatan apa namanya ngopi-ngopi, ngobrol, nongkrong, anak-anaknya juga nggak bosan Pak. Biar menghindarkan sebenarnya kalau kita nongkrong di sini itu lebih ke tidak hanya memegang gadget. Sekarang kan anak-anak itu kan Pak, setiap
ketemu dengan kawannya itu pasti mainan gadget kan begitu. Jadi nanti kami akan sediakan sarana mainan anak-anak mungkin yang ada di sebelah sana. Kalau untuk tahap pertama kita baru sediakan kereta mainan sih, kereta wisata odong-odong itu. Nanti harapannya juga lebih koordinasi dengan tim yang ada di dalam, baristanya, pengembangan menunya seperti apa, menu-menu yang lain, terus ya lebih dikembangkan di area yang ada di sini sih Pak. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini menginspirasi buat Anda semua insan perkebunan, dan bagi teman-teman yang masih bingung mencari kerja mau kemana, perkebunan kelapa sawit adalah salah satu pilihan bagi Anda. Salam planter.